Hey, terima kasih kamu masih bersama Let's Watch. Di video ini kami akan membahas The Secret Life of Walter Mitty yang diproduksi pada tahun 2013. Film yang dibintangi dan disutradarai oleh Ben Stiller. Film ini memiliki genre komedi dan adventure. Film yang hanya mencari satu buah negatif film yang tersimpan di selipan dompet hadiah dari Sean O'Connell yang membuat pertualangan film ini menjadi epic dan rapi banget dalam pengambilan gambar dan komposisinya. Ditambah lagi drama komedi yang sedikit romantis yang dibawakan tokoh Cheryl menjadi kesan pelengkap dari film ini. Silakan nikmati keseruan recap film ini. Sebelum itu jangan lupa dukung Let's Watch dengan subscribe dan like, komen di kolom komentar pesan positif untuk kami dan ketik film apa lagi yang akan kami bahas. Salam sehat, salam bahagia. Mari menonton. Di awal film kita melihat seorang pria sedang menghitung pengeluarannya. Ya, dialah Walter, pemeran utama di film ini. Walter nyambi bermain situs dating online yang baru saja dia daftarkan sebelum berangkat kerja ke majalah Life. Tetapi dia tidak dapat memberikan kedipan dengan akun seorang wanita. Wanita ini satu kantor dengan Walter. Di stasiun kereta, Walter menghubungi eHarmony, situs dating online untuk permasalahan profilnya. Saat menunggu kereta, penyakit akut Walter ini kambuh. Ia memiliki imajinasi alias berkhayal tingkat tinggi dan akut. Dia berkhayal menyelamatkan anjing Cheryl yang ada di situs dating online. Dia menyelamatkan dari ledakan bom dari apartemen Cheryl yang membuat dirinya ketinggalan kereta. Sesampainya di kantor, Walter dikasih kejutan oleh adiknya Odessa. Ia diberi kue buatan ibunya sebagai hadiah 42 tahunnya. Lalu ia ketemu atasan barunya yang mengakuisisi majalah Life di lift beserta rekan sekantornya. Lagi-lagi ia berkhayal di lift. Saat tersadar dia dilihat aneh oleh atasannya. Walter segera menuju ke pantry kantornya untuk ngopi-ngopi pagi. Ketika melihat Cheryl, ia berkhayal lagi. Intinya Walter ini perjaka tua dengan imajinasi tingkat tinggi. Walter sebagai negatif asset manager di majalah Life. Sesampai di ruangannya, ia mendapatkan hadiah dari fotografer majalah Life, Sean O'Connell, yang mengirimkan dompet dan potongan foto negatif film untuk dicetak. Tetapi di potongan tersebut dia tidak menemukan negatif 25. Negatif ini akan dibuat cover majalah Life yang menjadi utama dan paling spesial edisinya. Saat meeting, atasan baru Life, Ted Hendricks, mengumumkan berita buruk bagi karyawan. Ia akan melakukan pengurangan karena majalah ini akan transisi dari konvensional menjadi digital. Di saat meeting, Ted meminta negatif 25 sebagai edisi live yang paling mewah ketika akan terbit. Tetapi Walter menjawab dengan gugup karena negatif tersebut tidak ada di potongannya. Setelah briefing berat ini, Walter berusaha mendekati Cheryl untuk meminta alamat Sean. Karena Cheryl berada di divisi pencatatan foto. Tetapi Walter mengalami kesulitan informasi karena Sean hidupnya berpindah-pindah. Tetapi Cheryl akan melacak dari pengiriman alamat gaji dari Sean. Walter melihat potongan dari negatif yang dikirimkan oleh Sean lalu mencetaknya. Dia melihat hasil cetakan tersebut di kolam pancing favoritnya. Sesaat ia ditemui Cheryl yang sedang membawa minuman. Lalu Cheryl membahas Sean dan negatif 25 ini. Saat Cheryl akan pergi, Walter berkhayal lagi. Ia kaget karena teriakan Cheryl yang memanggilnya. Dia menemui adiknya Odessa. Mereka akan persiapan pindah dari apartemen lamanya ke apartemen baru yang muat untuk piano ibunya. Mereka seketika melihat foto kenangan masa kecilnya Walter yang membuat obrolan mereka jadi sangat hangat. Dia berangkat kembali ke kantornya dengan mainan hadiah dari Odessa. Ia mendapatkan informasi terbaru dari negatif 25. Ia selalu ditanya tentang negatif tersebut oleh atasan barunya ketika ia berada di lift. Walter ini selalu berkhayal dimanapun dan kapanpun. Saat tersadar, dia ditowel keningnya oleh Ted, atasannya. Walter menemui Cheryl untuk memberitahu informasi baru dari Sean. Lalu mereka membahasnya karena ada nama kapal yang akan mereka cari informasi dari internet. Cheryl mengajak Walter untuk menemui anaknya yang sedang belajar
belajar skateboard. Di taman kota, Cheryl memberitahu Walter kalau Shane berada di Greenland setelah ia mendapatkan informasi dari rekannya melalui telepon. Walter lagi-lagi berkhayal. Ia menciut saat tua, lalu mereka sedang duduk berdua dan berbincang hangat. Ia tersadar karena Cheryl memanggilnya, karena Cheryl akan menyusul anaknya. Sesampainya di kantor, ia diingati tentang negatif tersebut oleh Ted. Di ruangannya, ia bersama rekannya saling membicarakan negatif 25. Disinilah petualangan Walter dimulai. Ia memulai perjalanan ke beberapa negara dan berpetualang ke lokasi Shane berada, mencari negatif 25 yang sesungguhnya ada di bagian hadiah dari Shane. Sesampainya Walter di Greenland, ia menyewa mobil untuk mencari tahu keberadaan Shane. Ia singgah ke salah satu bar yang ada di negara tersebut. Dia berbincang dengan waitress bar tersebut. Waitress bar ini mengatakan Shane sempat ke bar ini, tetapi sudah pergi lagi dengan kapal yang berangkat 1 minggu sekali. Di daerah ini mereka hanya memiliki bar dan satu helipad yang berangkat hanya beberapa kali seminggu. Walter dihajar oleh pria mabuk karena Walter tidak mau bernyanyi yang sedari tadi bernyanyi ngalor ngidul. Walter akhirnya melihat jempol pria ini mirip dengan foto negatifnya Shane. Lalu Walter berbicara dengan pria mabuk ini. Dia seorang pilot helikopter yang akan berangkat ke kapal di mana Shane berada. Pria ini mengajak Walter, tetapi Walter ragu dengan keadaan pria ini. Walter akhirnya ikut karena dia berkhayal Cheryl sedang bernyanyi di bar tersebut. Ia pergi menuju kapal yang kemungkinan Shane masih berada di kapal tersebut. Walter baru mengetahui untuk turun ke kapal tersebut ia harus melompat. Aksi melompat pun dilakukan. Karena pilot sedikit mabuk cinta, ia telat memberitahu kapal yang kecil yang harus Walter lompati, bukan yang besar. Walter terjun bebas ke laut, lalu ia diberitahu untuk tenang oleh kapten kapal karena dia didekati hiu laut sebelum diselamatkan oleh kru kapal tersebut. Ia mendapatkan kabar dari kapten jika Shane telah pindah kapal 4 jam yang lalu menuju Islandia sebelum dia terjun bebas. Walter diberikan baju kering, lalu mereka nyambi membicarakan keberadaan Shane di kapal ini dengan kru kapal. Kebetulan ia diberikan roti yang Shane tinggalkan dan di bungkusan tersebut memiliki tulisan Shane untuk jadwal pemotretannya di Islandia. Tujuan kapal ini akan ke Islandia karena Walter telah merusak radio mereka saat terjun ke laut tadi. Sesampainya kapal di Islandia, Walter berebutan sepeda dengan kru kapal karena hanya satu sepeda yang ada di daerah tersebut. Lalu ia bersepeda menuju hotel yang Shane pernah inapi. Tetapi di tengah jalan sepeda Walter rusak karena ia menabrak tiang di saat ia berkhayal melihat sekelompok burung yang membuat wajah Cheryl. Lalu ia berlari mencari warga yang memang daerah ini sudah kosong karena akan ada erupsi gunung berapi. Ia menuju keluarga yang akan pergi dari hotel. Ia menanyakan sesuatu lokasi, tetapi mereka tidak mengetahui maksud Walter. Akhirnya dengan bahasa isyarat, Walter berhasil menukarkan mainan karetnya dengan skateboard anak-anak ini. Walter mendapatkan kabar dari penjaga hotel bahwa Shane sudah berangkat 15 menit lalu ke landasan udara. Saat Walter akan pergi, penjaga ini melarangnya karena akan ada erupsi gunung berapi. Walter menuju lokasi tersebut dengan skateboard barteran tadi. Ia tidak mengetahui akan ada erupsi. Sesampainya di lokasi, ia dijemput oleh penjaga hotel karena erupsi gunung sudah terjadi. Di sini Walter melihat aksi Shane di atas pesawat saat erupsi terjadi. Lalu mereka kabur dari kejaran erupsi dengan mobil F1 butut penjaga hotel. Walter dan penjaga hotel selamat dari erupsi gunung berapi. Lalu ia diantarkan ke motel yang aman dari erupsi gunung tersebut. Di sana Walter menghitung pengeluarannya. Walter menghubungi Cheryl untuk mengabari kabar dirinya yang sedang berada di Iceland. Ia meminta untuk mencari maksud dari tulisan Shane yang ada di bungkusan kue. Dikarenakan Walter tidak menemukan keberadaan Shane, ia memutuskan untuk pulang ke negara asalnya. Sesampainya di kantornya, ia melihat barang-barang sedang
dipindahkan karena 2 lantai sudah ditutup dan Cheryl sudah dipecat. Ted Hendricks melihat kehadiran Walter, lalu ia menanyakan negatif tersebut. Walter tidak bisa menjawab pertanyaan bosnya ini, lalu ia dipecat di depan rekan sekantornya oleh Ted. Walter lalu pergi ke rumah Cheryl untuk memberikan skateboard untuk anaknya, tetapi dia bertemu dengan mantan suami Cheryl, bukan Cheryl langsung. Akhirnya ia pergi tanpa bertemu Cheryl. Lalu Walter pulang dengan menggunakan taksi. Di dalam taksi ia berkhayal kembali. Dia berkhayal dalam acara talk show yang membahas hubungannya yang gugur karena adanya skandal kecil. Wanita Walter yang lagi dekat dengannya rujuk kembali dengan suaminya. Seketika dia meminta berhenti karena terbawa suasana galau. Sesampainya di apartemen barunya, Walter membuang dompet pemberian Shane setelah ia menyapa ibunya. Di saat Walter duduk santai di depan piano ibunya, dia menyadari ada yang sama dengan foto Shane. Lalu ia bertanya kepada ibunya apakah ada yang memotret piano tersebut. Ya, Shane seminggu lalu datang berkunjung ke rumah Walter. Lalu Walter mendapatkan informasi Shane saat ini berada di Afghanistan di puncak Himalaya dari ibunya. Walter menyiapkan perlengkapannya. Lalu ia berangkat ke puncak Himalaya dengan 2 guide dan melewati keindahan alam sebelum sampai ke puncak Himalaya. Sesampainya di perbatasan Himalaya, Walter pisah dengan guide yang mengantarkan dirinya. Dia melanjutkan perjalanannya sendiri. Saat eHarmony menghubunginya, ia sudah berada di pegunungan Himalaya. Disinilah Walter bertemu dengan Shane. Lalu Walter membahas negatif 25 tersebut. Seketika Walter bertanya di mana negatif tersebut Shane letakkan. Lalu Shane memberitahu negatif tersebut ada di dompet pemberiannya. Walter merasa bingung dengan cara Shane berpikir karena dompetnya sudah dibuang Walter. Lalu mereka bermain bola dengan warga setempat setelah melihat Leopard untuk memulihkan suasana Walter dan Shane. Walter tertahan di bandara Los Angeles saat pulang dari Afghanistan. Lalu ia diinterogasi oleh petugas bandara. Ia disuruh untuk menghubungi orang yang Walter kenal untuk menjaminnya. Walter menghubungi Todd eHarmony untuk jadi penjaminnya. Lalu mereka nongki-nongki, nyambi ngegosip akun dirinya. Setelah dari nongki-nongki, Walter pergi bersama adik dan ibunya untuk menjual piano kesayangan mereka. Ketika cek penjualan akan disimpan oleh Walter, ibunya memberikan dompet hadiah dari Shane kepada Walter untuk menyimpan cek tersebut. Di sini Walter senang karena dompet tersebut disimpan kembali oleh ibunya yang terbiasa menyimpan pernak-pernik dirinya. Setelah mendapatkan negatif 25 yang tersimpan di bagian sela dompet pemberian Shane, Walter memberikannya kepada Tate di saat mereka sedang rapat. Walter sempat memberikan pesan tentang moto majalah Life kepada Tate karena dia tidak tahu moto majalah Life. Walter mengirimkan lamaran kerjaan ke perusahaan karena dia sudah dipecat dari majalah Life. Lalu Walter melihat Cheryl dari jauh saat dia mengembalikan ID cardnya. Walter menceritakan bagaimana dia bisa ke Greenland dan pergi ke Iceland setelah Cheryl disapa oleh Walter. Walter juga dapat kepastian dari Cheryl kalau dia tidak rujuk dengan suaminya. Di tengah hati senang dan bahagia, Walter dan Cheryl melihat majalah Life sudah menerbitkan edisi terbarunya. Cover yang tercetak adalah foto Walter di kolam pancing kesayangannya. Ya, ini ending yang menakjubkan. Bagaimana ending film ini, geng bro? Apakah epic atau menakjubkan? Yang jelas sutradara imajinasinya suka berkhayal kelihatannya. Sama seperti adegan-adegan yang ada di film ini. Pengalaman pribadi kelihatannya ini. Saya suka dengan film ini karena membuat gairah traveling bangkit lagi. Kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah dan komposisi yang lengkap dari sinematografi yang apik dari film ini. Terima kasih sudah melihat video recap film ini. Dukung selalu kami dengan subscribe dan like, komen di kolom komentar film apa lagi yang akan kami bahas. Maaf jika ada salah penyebutan tokoh dan kalimat yang kurang jelas. Kami ucapkan salam bahagia, salam sehat, terima kasih.